كوبريه يا كابتن هاني. هل يقدر النهارده مدرب منتخب بوركينا يستدعيه قبل الاجنده الدوليه؟ انت هتسمح له؟ هل الفيفا هتسمح له؟ لا. اذا طالما بنقول مواثيق كامله. Bahrain disanksi FIFA 893,5 juta rupiah jika tetap menolak hadir lawan timnas Indonesia di Stadion GBK hingga sanksi berat lainnya. Voor interlandvoetbal deze week. Onder andere een land die wij nu ook steeds meer volgen. En jij volgens mij ook, ja, Mauro. Ja. Indonesië. En die deed het heel goed. Ze speelden gelijk tegen zoals Saudi-Arabië. Heb ik 90 minuten gekeken. Media Belanda bocorkan pemain naturalisasi selanjutnya yang perkuat timnas Indonesia. Mengerikan. Ini kita lagi proses yang berikutnya, mudah-mudahan bisa ya. Ada beberapa nama yang kita lagi proses, mudah-mudahan. Si Mauro termasuk nggak? Lihat nanti. Gimana? Kenapa sih? Pascal Struij kirim kode siap perkuat timnas Indonesia. Siap-siap Shin Taeyong antar skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Bahrain disanksi FIFA 893,5 juta rupiah jika tetap menolak hadir lawan timnas Indonesia di Stadion GBK hingga sanksi berat lainnya. Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) bakal disanksi FIFA 893,5 juta rupiah jika permintaannya ditolak dan tetap menolak hadir melawan timnas Indonesia di Stadion GBK. The Reds, julukan timnas Bahrain, akan bertandang ke markas timnas Indonesia pada leg kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, duel timnas Indonesia versus Bahrain bakal digelar pada 25 Maret 2025 di stadion berkapasitas sekitar 78.000 penonton, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. AFC pun langsung merespons permintaan BFA tersebut dengan cepat, tepatnya pada Jumat, 18 Oktober 2024, alih-alih menindaklanjuti surat protes PSSI soal kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf. AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan serta kesejahteraan semua pemain, ofisial, penggemar, sekaligus mengutuk segala bentuk pelecehan dan ancaman online, bunyi pernyataan AFC, Jumat, 18 Oktober 2024. Bahkan, AFC sampai akan mengadakan pertemuan dengan FIFA, BFA dan PSSI untuk membahas permasalahan itu demi menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin. Pertanyaannya, akankah permintaan BFA tersebut bakal ditolak AFC dan FIFA? Hal itu mungkin saja terjadi. Jika ditolak AFC dan FIFA sementara Bahrain tetap menolak hadir ke Indonesia, maka apa yang terjadi? FIFA akan memberikan sanksi berat kepada BFA jika Bahrain tidak hadir ke Indonesia untuk melakoni laga kontra skuad Garuda. Sesuai regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 2, dijelaskan bahwa setiap asosiasi yang absen dalam pertandingan akan didenda sebesar 40.000 Swiss franc atau sekira 714,8 juta rupiah. Sementara menurut Kode Disiplin FIFA nomor 16 ayat 1, dijelaskan asosiasi tersebut akan mendapatkan denda tambahan sebesar 10.000 Swiss franc atau sekitar 178,7 juta rupiah. Jika dijumlahkan, denda dari FIFA untuk BFA yakni sebesar 893,5 juta rupiah andai Bahrain tetap menolak hadir melawan timnas Indonesia di Jakarta. Bahkan, akan ada tambahan-tambahan sanksi lagi ke depannya menurut regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 3 tentang Komite Disiplin FIFA yang berhak memberi hukuman lebih berat terhadap tim peserta yang melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut bisa saja diterima Bahrain karena hanya dalam keadaan darurat atau force majeure yang memungkinkan laga tidak digelar di tempat tersebut. Sementara itu, Jakarta tidak dalam keadaan darurat dan PSSI memastikan bahwa laga timnas Indonesia versus Bahrain di Stadion GBK nanti dijamin aman.
FIFA bisa saja memberikan hukuman tersebut kepada Bahrain karena sebelumnya mereka menghukum BFA dengan denda senilai 182 juta rupiah menyusul insiden laser dan peluit dari supporter saat laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang. Insiden tersebut terjadi di Bahrain National Stadium, Riffa pada 10 September 2024 dalam laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Belanda bocorkan pemain naturalisasi selanjutnya yang perkuat timnas Indonesia, mengerikan. Media Belanda, Voetbal Primeur, membocorkan pemain naturalisasi selanjutnya yang memperkuat timnas Indonesia. Dalam podcast terbarunya bersama penyerang timnas Indonesia U20 Jens Raven, Voetbal Primeur mengindikasikan gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald, sebagai calon pemain keturunan selanjutnya yang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Apakah Jairo Riedewald menjadi pemain selanjutnya yang memperkuat tim Merah Putih? Dala, Donedil terbaru bersama penyerang Indonesia Jens Raven, kami mendiskusikan beberapa nama untuk timnas Indonesia. Mantan pemain Ajax Jairo Riedewald, tulis Voetbal Primeur. Sejatinya tanda-tanda Jairo Riedewald sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya sudah beredar sejak beberapa bulan terakhir. Di akun Instagramnya, Jairo Riedewald sudah menaruh bendera Indonesia. Menurut podcaster Voetbal Primeur, Denie van Laar, Jairo Riedewald sudah positif untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut informasi yang didapatkannya dari Jairo Riedewald, PSSI sedang mengusahakannya menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sosok pelukis yang bikin heboh saat Kevin Dix hendak datang ke Indonesia, Zulham Zubari, juga membuat kode. Ia melukis wajah Jairo Riedewald dan hasil lukisannya disukai gelandang 28 tahun tersebut. Sekarang yang jadi pertanyaan, kapan Jairo Riedewald tiba di Indonesia untuk diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir? Mumpung ex-pemain Crystal Palace ini sedang mengalami cedera hamstring, Jairo Riedewald tak perlu berlatih bersama sang klub dan bisa saja merapat ke Indonesia dalam waktu dekat. Jika proses naturalisasi Jairo Riedewald dibarengi dengan Kevin Dix, ex-pemain timnas Belanda senior ini berpotensi memperkuat timnas Indonesia bulan depan. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang 15 November 2024 dan Arab Saudi 19 November 2024 di matchday kelima dan keenam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pola 3-4-3 asuhan Shin Tae-yong, Jairo Riedewald dapat membentuk kolaborasi apik dengan Tom Haye di lini sentral. Karena itu, menarik menanti kelanjutan kabar Jairo Riedewald di atas. Pascal Struijk kirim kode siap perkuat timnas Indonesia. Siap-siap Shin Tae-yong antar skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Back Leeds United, Pascal Struijk, kirim kode siap memperkuat timnas Indonesia. Di akun Instagram penyerang Leeds United, Joel Piroe, Pascal Struijk menyebut sang rekan sebagai penyerang Indonesia. Sementara di unggahan Pascal Struijk, gantian Joel Piroe yang meninggalkan komentar. Ia menulis Indonesia is calling atau Indonesia memanggil Pascal Struijk. Banyak netizen beranggapan ini hanyalah sebuah sarkasme, mengingat banyak netizen Indonesia yang mengemis agar pemain keturunan mau memperkuat timnas Indonesia. Namun, masih hangat dalam ingatan kepada ketika Kevin Dix dan Mees Hilgers melakukan hal serupa dan ujung-ujungnya mereka bersedia menjadi warga negara Indonesia, WNI. Jika Pascal Struijk bersedia menjadi WNI, betapa kuatnya pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, bek yang memiliki harga pasar mencapai 15 juta euro atau sekira 252 miliar rupiah ini dapat diandalkan sebagai bek tengah sebelah kiri. Bek 25 tahun ini dapat membentuk trio tangguh bersama Mees Hilgers dan Jai Itzes di jantung pertahanan timnas Indonesia. Sebelumnya, podcaster asal Belanda, Denie van Laar, juga mengatakan Pascal Struijk berpotensi membela timnas Indonesia. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Denie van Laar.
Jika Pascal Struijk tiba di Indonesia pada November 2024 untuk menjalani proses naturalisasi, bek bertinggi badan 190 cm ini bisa memperkuat timnas Indonesia di 4 laga sisa grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebut saja saat tandang ke markas Australia, 20 Maret 2025, menjamu Bahrain, 25 Maret 2025, kedatangan Cina, 5 Juni 2025, dan bermain di kandang Jepang, 10 Juni 2025. Kehadiran Pascal otomatis memperbesar peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Selain Pascal Struijk, beredar kabar sosok Jairo Riedewald, Royal Antwerp FC, dan Ula Romeni, FC Utrecht, terus diburu PSSI. Karena itu, menarik menanti siapa pemain ternama selanjutnya yang bergabung dengan timnas Indonesia.